Amerika Serikat tampaknya semakin serius dalam persiapannya untuk menyerang Iran dalam waktu dekat. Dalam pekan ini, Altan Asar dilaporkan telah mengerahkan pesawat pembom siluman B-2 ke sebuah pangkalan strategis di Samudra Hindia. Pangkalan ini terletak di sebuah pulau terpencil yang jarang dikaitkan dengan konflik di Timur Tengah. Selama beberapa dekade, fasilitas tersebut telah digunakan untuk operasi militer rahasia, termasuk untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh. Lokasi pangkalan tersebut merupakan pulau yang terletak sekitar 700 km di selatan Maladewa dan berfungsi sebagai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat dan Inggris. Awal pekan ini, Pentagon mengonfirmasi kehadiran pesawat B-2 di pangkalan itu. Citra satelit yang dirilis oleh Planet Labs juga menunjukkan setidaknya 3 hingga 5 unit pesawat pengebom siluman berada di lokasi tersebut. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari strategi AS dalam menghadapi fasilitas nuklir Iran. Muncul laporan bahwa sekitar 100 warga Gaza akan dipindahkan ke Indonesia dalam program migrasi sukarela. Informasi ini pertama kali mencuat melalui artikel yang diterbitkan oleh media asing yang menyebutkan adanya skema relokasi bagi warga Gaza. Namun, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan tegas membantah adanya kerjasama dengan Israel terkait pemindahan tersebut. Juru bicara Kemlu RI, lalu Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah membahas ataupun menyetujui rencana semacam itu. Fokus utama Indonesia saat ini adalah mendorong tercapainya gencatan senjata untuk memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Selain itu, Indonesia berkomitmen dalam mendukung proses rekonstruksi Gaza setelah konflik mereda. Sebagai negara yang selalu membela hak-hak Palestina, Indonesia akan terus berperan aktif dalam upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, laporan terbaru juga menyebutkan bahwa salah satu komandan pasukan khusus Rusia berencana menuju jalur Gaza untuk melawan pasukan Israel. Dalam sebuah video yang beredar, komandan tersebut bersumpah akan turun langsung menghadapi militer Israel. Meskipun tidak ada kejelasan mengenai waktu keberangkatannya, laporan dari media Rusia menyebut bahwa langkah ini juga didukung oleh beberapa pejabat militer lainnya. Pasukan khusus yang disebut dalam laporan ini berasal dari kelompok paramiliter di bawah kepemimpinan Ramzan Kadyrov, seorang pemimpin Muslim di Rusia. Pasukan ini dikenal memiliki keahlian dalam perang jarak dekat dan penembakan jarak jauh, sniper. Sebelumnya, Kadyrov juga pernah menyerukan kepada negara-negara Muslim untuk membentuk koalisi dalam rangka melindungi warga Palestina. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan atau bagaimana rencana pengerahan pasukan tersebut akan dilakukan. Menanggapi langkah Amerika Serikat yang semakin agresif di Timur Tengah, Rusia dan sekutunya segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas strategi balasan. Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam pertemuan dengan pejabat tinggi militernya, mengecam keras pengerahan pesawat pembom siluman B-2 ke Diego Garcia. Menurutnya, tindakan AETS tersebut adalah provokasi langsung yang dapat mengganggu keseimbangan geopolitik di kawasan. Moskow kemudian mengeluarkan peringatan resmi kepada Washington, menegaskan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas global dan dapat memicu respons dari Rusia serta sekutunya. Dalam konferensi pers di Kremlin, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan bahwa Rusia telah mengaktifkan mode siaga tinggi untuk pasukan strategisnya. Kapal-kapal perang Rusia yang berada di Laut Mediterania kini diperintahkan untuk meningkatkan patroli, sementara pesawat tempur dan sistem pertahanan udara S-400 di Suriah dikerahkan untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi militer. Tak hanya Rusia, China juga mengeluarkan pernyataan tegas terhadap manuver Aisala. Beijing memperingatkan bahwa setiap tindakan militer terhadap Iran dapat berdampak buruk pada keamanan energi dunia dan mengguncang pasar global. China, yang memiliki hubungan erat dengan Teheran, dilaporkan telah mengirim delegasi diplomatik ke Iran untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan perdagangan. Sementara itu, kapal-kapal Angkatan Laut China yang sebelumnya melakukan latihan bersama dengan Rusia di perairan Teluk Persia, kini diperintahkan untuk
tetap berada di kawasan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi agresi ASEM. Iran sendiri menyambut dukungan dari Rusia dan Cina dengan meningkatkan koordinasi militer. Teheran dikabarkan telah menandatangani kesepakatan dengan Moskow untuk menerima tambahan sistem pertahanan udara canggih, termasuk varian terbaru dari S-300 dan kemungkinan akses ke teknologi drone buatan Rusia yang telah teruji di medan perang Ukraina. Selain itu, unit-unit militer Iran mulai meningkatkan patroli di Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran strategis yang mengendalikan hampir sepertiga pasokan minyak dunia.